Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, inna haynatun yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yab'athu Allah ilayhi malakan bi'ardi kalimatin yaktubu 'amalahu wa ajaluhu wa syaqi aw sa'id thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Ma'asyiral hadirin, tadi sudah panjang lebar masalah 7 bulan. Jadi bukan hanya tradisi, ini membuktikan daripada rasa syukur kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dikaruniainya seorang anak. Bahkan hingga dikatakan kata Nabi, apabila engkau memiliki satu anak, kemudian anak tersebut meninggal dalam masih bayi ini, maka anak tersebut akan menyelamatkanmu dari api neraka, sehingga dinamakan anak tersebut adalah Gilman. Begitu juga ketika kita memiliki anak enggak meninggal, enggak sampai gede, sampai bisa ngawinin, sampai punya cucu, seterusnya dalam keadaan baik soleh, maka anak tersebut akan membantu kita, yaitu dengan doanya. Makanya ketika kita 7 bulan ini, itu bukan hanya sekedar resepsi sedekah, tasyakuran dan lain-lainnya, akan tetapi bagi si orang tuanya hendaklah memperbanyak yang namanya membaca sholawat, berzikir, dan juga membaca Al-Quran. Karena ini efek hal tersebut sangat ngaruh. Ketika si bayi masih di dalam perut, itu sangat ngaruh untuk kehidupan kelaknya ketika sudah lahir. Ketika kita sebagai orang tua rajin membacakan Al-Quran, maka anak kita itu akan menjadi ahli Al-Quran. Kalau kita rajin yang namanya ngaji, maka jadi ahli ilmu. Nah, makanya itu dimensi kita, gambaran kita. Ketika kita hamil, maka perbanyaklah kebaikan, terutama yaitu ibunya. Nah, ketika lahir, maka dikatakan kata Nabi, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Akan tetapi kesucian anak yang lahir tersebut bisa kita kotori. Karena apa? Karena seorang orang tuanya. Ketika orang tuanya menjadikannya Yahudi, maka anak tersebut akan menjadi Yahudi. Ketika bapak orang tua tersebut menjadikannya Nasrani, maka anak tersebut menjadi Nasrani. Sehingga dikatakan, kata Nabi SAW, kullukum ra'in illa man kasautu. Setiap kalian itu terlahir dalam keadaan telanjang, illa man kasautu, terkecuali orang yang aku berikan pakaian. Mana buktinya? Nah, kita lahir ada yang pakai pempes, kagak ada. Semua rata, kagak ada yang separoh-separoh, kagak kaji ihtilaf, kagak. Semua rata, orang yang lahir kagak pakai apa-apa. Nah, makanya, kita ini telanjang bulat. Nah, sehingga di situ kita diberikan pakaian sama Allah itu, yaitu melalui wasilah daripada ibu kita. Nah, itu adalah secara zahir, secara logika, bahwasannya seorang ibu itu bisa menjadikan anaknya entah itu Yahudi maupun Nasrani. Kemudian juga tadi dijelaskan bahwasannya asal muasalnya kita ini adalah dari berbentuknya air mani. Bahkan kata Sayyidina Ali mengatakan, tidaklah kepada anak Adam, kepada manusia, yaitu bangga akan kesombongannya, bangga akan segala sesuatu yang dimilikinya. Karena apa? Awaluhu, karena dia dimulai dengan sesuatu yang hina. Apa? Yaitu air mani. Bahkan diakhiri dengan yaitu kehinaan juga, yaitu apa? Bangkai. Makanya kalau orang meninggal jadi bangkai. Kecuali orang soleh mungkin wangi terus, ya. Makanya jadi bangkai. Wa bainahuma yahmilul qadar juga. Kemudian ketika hidupnya tetap, kata Sayyidina Ali mengatakan apa?
masih bawa kotoran di dalam perut. Makanya kita ini makhluk yang hina. Akan tetapi kita dilahirkan tadi suci. Terus bagaimana? Itu adalah yang harus kita lakukan, bahwasannya jangan sombong atas apa yang kita miliki. Kemudian juga memang diperintahkan, bahkan kata Nabi, adibu auladakum ala talati khisolin. Didik anak kita, bahkan kata Nabi ini diperintahkan apa? Murru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian ketika umur sudah 7 tahun, maka perintahkan sholat. Nah ente sholat deh, sholat ente ya. Kalau kagak sholat, ntar di alam kubur ada ular. Bukan piton namanya, bukan. Keren namanya, sujaul akro. Ya keren, piton, waduh. Piton apa nih? Bahasa Amerika ya. Nah kalau di alam kubur ada sujaul akro, ya udah sering kenal kita. Nah, maksudnya sering ngedenger ceritanya sujaul akro. Seremnya luar biasa tuh. Itu bagi tarik, yaitu bagi orang yang meninggalkan sholat. Makanya ajarkan anak kita ketika umur 7 tahun itu ajarkan sholat. Wadribuhum 'alaiha. Bahkan diperintahkan kata Nabi, pukul anak kita kalau anak kita kagak mau sholat sudah 10 tahun. Nah itu saking wajibnya sholat. Kemudian dikatakan kata ulama, apabila anak kita belum akil balik, kemudian melakukan kebaikan, amal-amal soleh, maka pahalanya dilimpah curahkan kepada orang tuanya. Kemudian ada ulama berkata, bagaimana seandainya anak kita ini sudah tidak akil balik,